Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini ketemu di mata kuliah Statistik Pendidikan. Kita akan bahas materi tentang hipotesis statistik bersama saya Wahyuni MPD. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah suatu asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang mungkin bernilai benar dan mungkin bernilai tidak benar. Jadi ini masih merupakan suatu dugaan awal, masih asumsi yang kita ambil dari dugaan setelah kita mengkaji kajian teori atau tinjauan pustaka terlebih dahulu, sehingga kita dapat berasumsi bahwa hal ini benar atau hal ini salah. Nah, dugaan kita tersebut yang kita duga tadi benar atau salah itu masih dikatakan sebagai hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik, kebenaran hipotesis statistik dapat diketahui dengan pasti dengan menggunakan data populasi. Nah, pengamatan pada seluruh populasi tidak praktis dalam penelitian. Jadi, tidak seluruh anggota populasi itu kita teliti. Kenapa? Karena banyak hal yang menjadi hambatan kita dalam penelitian, kecuali populasinya memungkinkan untuk kita ambil atau teliti seluruhnya. Misalnya jumlah populasinya sedikit dan waktu yang peneliti miliki itu cukup banyak. Nah, jadi itu populasi dapat digunakan dengan jumlah yang seluruh populasi dapat menjadi sampel penelitian. Nah, tadi kita sudah bicara dengan sampel. Perlu diambil sampel acak dari populasi agar diperoleh informasi untuk memutuskan hipotesis yang akan diterima. Jadi, sampel ini akan merupakan harus mencerminkan populasi yang ingin kita amati. Untuk itu dilakukan dengan langkah dan prosedur yang disebut sebagai pengujian hipotesis. Nah, jadi suatu hipotesis itu diterima atau tidak itu didasari dengan langkah-langkah atau prosedur yang harus diuji terlebih dahulu. Pengujian hipotesis statistik. Pengujian terhadap kebenaran hipotesis statistik yang telah kita rumuskan dapat dilakukan dengan membandingkan statistik yang kita peroleh dari sampel yang parameter dari populasi yang sebenarnya. Nah, hipotesis statistik, meskipun berdasarkan penelitian kita telah menerima atau menolak hipotesis, tidak berarti bahwa kita telah membuktikan suatu kebenaran hipotesis. Jadi belum tentu yang kita lakukan itu merupakan hal yang sudah benar. Kenapa? Karena yang diperhatikan hanyalah menerima atau menolak hipotesis saja. Terkadang ketika kita melakukan pengujian hipotesis, kita melakukan beberapa kekeliruan. Dan jadi di sini ada dua macam kekeliruan atau yang kesalahan yang sering terjadi, yaitu kita sebutlah yang pertama kekeliruan tipe 1, di mana menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Yang tipe kedua itu menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Seharusnya hipotesis itu kita tolak, tapi akhirnya kita menerima. Nah, sekarang kita akan lihat jenis kekeliruan. Nah, ini tabelnya. Kita ilustrasikan dengan tabel seperti ini. Ketika kita membuat suatu hipotesis yang kondisi sebenarnya hipotesis kita itu benar dan kesimpulan yang kita ambil dari hipotesis tersebut adalah menerima hipotesis, maka hal tersebut adalah sesuatu yang benar.
Ya, benar yang kita lakukan telah benar. Nah, tetapi ketika keadaan yang sebenarnya kita membuat suatu hipotesis yang salah, terus ketika pada kesimpulan kita menerima hipotesis tersebut, maka itu terjadi kekeliruan. Maka kekeliruan ini disebut dengan kekeliruan tipe yang kedua. Nah, kondisi yang lainnya, ketika keadaan yang sebenarnya hipotesis tersebut bernilai benar, tetapi kita telah menolak hipotesis tersebut, maka itu merupakan kekeliruan. Kekeliruan tersebut kita katakan sebagai kekeliruan tipe yang pertama. Nah, kondisi yang lainnya, ketika pada keadaan yang sebenarnya hipotesis yang kita buat merupakan hipotesis yang salah, dan pada penarikan kesimpulan kita menolak hipotesis tersebut, maka itu adalah hal yang benar. Nah, sekarang kita lihat tahapan pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis statistik. Yang kedua, tahapan yang kedua itu menentukan taraf signifikan. Yang ketiga, menentukan daerah kritis. Yang keempat, hipotesis menghitung nilai statistik. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari setiap langkah penentuan hipotesis tadi. Yang pertama itu merumuskan hipotesis statistik, yaitu hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak disebut dengan hipotesis nol. Jadi H0 itu merupakan hipotesis yang kita berharap untuk menolak hipotesis tersebut. Nah, sedangkan hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima disebut dengan hipotesis alternatif. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, di sini ada menentukan taraf signifikan. Penentuan taraf signifikan atau disingkat dengan alfa disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan dihadapi dalam penarikan kesimpulan. Misalkan alfa 1%. Nah, ini biasanya digunakan untuk mereka yang bekerja di bidang kesehatan, 5% bagi mereka yang bekerja di bidang pendidikan dan akuntansi, 10%, ada 15% dan sebagainya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya di sini jika kita bahas dulu ya untuk yang 5%. 5% taraf signifikan 5% atau alfa 0,05 berarti kira-kira 5 dari 100 kesimpulan yang akan kita buat, kita akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Jadi ada 5%, 5 dari 100 keputusan yang kita buat itu kemungkinan salah, atau kita melakukan hipotesis yang seharusnya kita terima. Jadi kita buat kekeliruan itu, kesalahan itu bisa 5%. Atau dengan kata lain, kita telah membuat 95% kesimpulan benar. Nah, jadi di sini ada hanya 5% yang dapat ditolerir kesalahan. Jadi hanya boleh melakukan kesalahan hanya 5%. Sedangkan sisa 95% lagi kita harus membuat keputusan yang benar. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang menentukan daerah kritis. Penentuan daerah kritis disesuaikan dengan hipotesis rumusan statistik. Nilai alfa dan distribusi dari data sampel yang diperoleh. Rumusan hipotesis statistik ditentukan dalam menentukan daerah penolakan atau penerimaan HO. Distribusi dari data sampel diperlukan untuk menentukan nilai kritis yang akan membuat tabel standar dari distribusi yang disesuaikan, seperti distribusi normal, distribusi T, distribusi C kuadran, dan distribusi F. Nah, pengujian menghitung nilai statistik. Pengujian hipotesis statistik yang kita rumuskan dapat dilakukan dengan menghitung nilai statistik dari data sampel untuk kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Nah, sekarang kita lihat langkah kelima, menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil kesimpulan di sini adalah kesimpulan yang diambil berdasarkan hipotesis statistik yang disusun dan kriteria penolakan H0. Jadi di sini ada kriteria penolakan H0 dan penerimaan HA.
Nah, uji rata-rata satu pihak atau uji pihak kanan. Perumusan yang umum untuk uji pihak kanan mengenai rata atau biasa disebut dengan mu berdasarkan H0 dan HA adalah H0 jika mu sama dengan mu0, HA mu lebih dari mu0. Nah, uji rata-rata pihak kanan jika taunya diketahui atau ini standar deviasi dari data diketahui atau dapat dicari. Nah, misalkan populasi berdasarkan distribusi normal dan diambil sampel secara acak berukuran N dari suatu populasi tersebut. Nah, jika simpangan baku atau tau untuk populasi diketahui, maka statistik yang digunakan adalah Z sama dengan rata-rata dikurang dengan mu0 per tau dibagi dengan akar N. Nah, sketsa untuk kriteria pengujian menggunakan distribusi normal baku dengan kriteria H0 tolak H0 jika Z hitung lebih dari atau sama dengan Z tabel, di mana di sini nilai Z yang digunakan adalah 0,05. Nah, ini tugas untuk pertemuan kita kali ini. Demikian perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.